hak dan kewajiban harus ada supaya segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini menjadi teratur. Hak dan kewajiban mengatur hidup kita. Ketika tidak ada hak dan kewajiban, maka setiap orang akan berusaha mencari hal-hal yang hanya menyenangkan saja. Sebagai contoh, ketika kita ditanya, mana yang akan kita pilih, bermain atau belajar? Tentu kita memilih bermain, karena bermain itu sangat menyenangkan. Belajar itu kadang-kadang sulit dan berat. Nah, apa yang akan terjadi ketika semua orang hanya memilih segala sesuatu yang menyenangkan, hanya meminta hak tanpa mau melakukan kewajiban? Berantakan bukan? Kehidupan kita menjadi chaos, menjadi tidak teratur. Oleh karena itu, adanya hak dan kewajiban mereka membuat kehidupan kita menjadi teratur. Hak dan kewajiban haruslah berimbang dan berlaku sama untuk setiap orang. Tidak boleh hak lebih banyak daripada kewajiban ataupun sebaliknya. Begitu kamu selesai melakukan suatu kewajiban, kamu akan menerima hak. Jika tidak sama dan tidak berimbang, maka tidak akan ada keadilan. Sekarang tentang hubungan hak dan kewajiban. Hak akan kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Jadi, kewajiban harus didahulukan sebelum kita meminta hak kita. Sebaiknya, hak itu segera kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Jika kita yang sebagai pelaku kewajiban, kita sebaiknya segera memberikan hak orang lain setelah ia menyelesaikan kewajibannya. Apakah hak hanya kita dapatkan setelah melakukan kewajiban? Tentu tidak. Kita mengenal istilah hak asasi. Hak asasi adalah hak utama yang dimiliki manusia tanpa perlu melakukan kewajiban terlebih dahulu. Hak asasi adalah anugerah atau hadiah dari Tuhan kepada manusia. Hak ini berlaku sama di seluruh dunia dan sepanjang masa. Sama seperti hak yang lain yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban, hak asasi harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan. Hak asasi tidak boleh dirampas oleh siapapun. Diabaikan artinya tidak diperhatikan. Jadi kita harus menghormati hak asasi orang lain. Contoh hak asasi adalah hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak dilindungi oleh hukum. Juga hak untuk memiliki privasi. Dan ada beberapa contoh hak asasi lainnya. Mengapa ada orang yang tidak melakukan kewajiban tetapi tetap mendapatkan haknya? Barangkali ada situasi tertentu yang menyebabkan ia tidak bisa melakukan kewajiban. Tetapi situasi seperti ini biasanya sangatlah jarang. Pada umumnya, orang akan mendapatkan hak setelah melakukan kewajiban. Apakah boleh kita tidak melakukan kewajiban namun mendapatkan hak? Apakah ada orang yang tidak melakukan kewajiban tapi mendapatkan hak? Ada. Hanya saja setelah kita belajar, kita tahu mana yang benar dan mana yang keliru. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengikuti hal-hal yang benar yang sudah kita pelajari. Itulah gunanya kita mempelajari hak dan kewajiban.